إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita masih dianugerahi oleh Allah bisa hadir bersama-sama dalam rangka talabul ilm. Salawat dan salam kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Qadir menjelaskan dua kondisi nafsiyah kita, kondisi diri. Ada dalam kondisi bahagia dan ada dalam kondisi sengsara, atau ada dalam kondisi selamat, ada dalam kondisi diuji. Jadi kehidupan kita berada pada dua hal itu saja. Apakah kita sedang diuji atau tidak. Tapi satu hal, kemarin itu dikatakan orang yang hidupnya seolah afiat-afiat saja, sejatinya itu tidak baik untuk nafsiyahnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan afiat itu membuat orang terjerumus, membuat orang jumawa. Tetapi banyak kasus bala itu menyelamatkan nafsiyah kita. Ujian-ujian yang diberikan, cobaan-cobaan yang Allah kasih itu menyelamatkan nafsiyah. Nah, itu kemarin kita disuguhkan dengan hal itu. Maka jika datang cobaan, pakaian yang harus kita pakai apa? Sabar, ridha, nerimo apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bala dalam terminologi sufi itu bukanlah konotasi negatif, tapi bala itu adalah bahagian dari persiapan, bagian dari membentuk. Maka Syekh Qadir dalam Futuhul Ghaib ini ada beberapa kali dia mengulang-ulang istilah bala itu. Nanti kita juga akan bertemu, tapi menggunakan istilah ibtila. Sebelumnya kita juga sudah ada bahas ibtila dalam bahasanya Syekh Qadir. Nanti di makalah yang ke-45 kita bertemu lagi dengan istilah fin ni'mati wal ibtila. Ketemu lagi kita dengan ungkapan itu. Nah, tentu nanti kita lihat bagaimana. Tapi malam ini mungkin kita bisa pada makalah yang 43, mungkin setelah itu bisa disambung ke 44 jika Allah izinkan. Baik, sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wa malaikatillah al-muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa nafsu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani sahib kitab Futuhul Ghaib. Al-Fatihah. Oh ya, syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu thalithatu wal arba'un fi dhammi su'ali min ghairillahi ta'ala. Makalah yang ke-43 tentang fi dhammi su'al, celaan meminta min ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Jadi kalau minta kepada selain Allah itu termasuk dalam kategori celaan. Tercela orang yang meminta kepada selain Allah, itu tercela. Kenapa? Allah kan sudah katakan, kalau kita sering baca Fatihah dalam sholat itu, kita kan sering katakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami minta tolong, kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Maka meminta itu hanya kepada Allah, la ghair. Tidak ada meminta kepada selain Allah. Nah ini penegasan kalam itu. Kalau meminta kepada selain Allah itu tercela. Tapi pertanyaannya, adakah orang meminta kepada selain Allah? Atau apakah kita selama ini memintanya kepada selain Allah? Nah ini yang akan kita lihat. Qala radhiyallahu anhu, ma sa'ala an-nas man sa'ala illa li jahdihi billahi azza wa jalla wa dha'fi imanihi wa ma'rifatihi wa yakinihi wa qillati sabrihi. Ada orang atau manusia meminta kepada selain Allah, atau dia meminta kepada manusia lainnya. Kenapa dia meminta? Atau manusia itu tidak akan meminta kepada selain Allah kecuali, ini kategori orang yang minta kepada selain Allah, as-su'al, berdoa, meminta kepada selain Allah. Siapa dia? Kenapa dia meminta kepada selain Allah? Bukankah dia sudah tahu dan ya paling tidak sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu kan asurannya di situ meminta itu, apapun bentuk permintaan itu kepada Allah. Bahkan di ayat lain dikatakan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan memperkenankannya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Nah sekarang meminta kepada selain Allah, asbabnya apa? Satu, sebab pertamanya adalah lijahlihi billahi azza wa jalla, disebabkan karena kejahilannya dengan Allah. Artinya apa? Dia nggak kenal dengan Allah. Nah inilah kenapa para ulama mengatakan awwaludini ma'rifatullah. Dasar beragama itu mesti kenal dengan Allah. Kalau tidak kenal dengan Allah, nah ini jadinya, maka dia meminta kepada selain Allah. Apalagi kalau dijangkit oleh penyakit yang namanya empirisme. Sementara Allah bukanlah empirisme. Jika diminta bukti secara empiris, ya pusing dia. Bagi dia meminta itu kepada hal-hal yang empirik dan jelas dia memberikan. Apalagi kalau dipengaruhi oleh penyakit yang begitu. Ini rata-rata yang kena penyakit begitu ya orang-orang akademik itu. Orang-orang akademik, dia maunya yang jelas-jelas, yang nyata-nyata saja. Nah, makanya di sini kita mesti memahami dan kita mesti berilmu dengan Allah.
Inilah kenapa kita mesti bermakrifat yang dikemas dengan istilah ma'rifatullah, berilmu atau bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang diwanti-wanti oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mewajibkan kepada seluruh orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Kata beliau apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lalu ditambahkan teksnya wa muslim. Mencari ilmu atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau fardu. Fardunya fardu apa? Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Menuntut ilmu itu fardu ain. Ilmu yang mana yang fardu ain? Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tentang Allah. Itu fardu ain, maka setiap kita, siapapun kita, wajib belajar. Kalau begitu, maka kalam orang yang mengatakan dan bahkan takut dengan bahasa ilmu ma'rifatullah, itu sejatinya sudah mesti di-clean. Kan ada orang yang masih tabu dengan kalam ma'rifatullah, seolah-olah gimana gitu. Padahal ilmu itulah yang wajib dipelajari. Ilmu itulah yang mesti dipelajari oleh setiap diri yang dikemas dengan fardu ain. Semenjak kapan mulai belajarnya? Semenjak balik dan akil. Maka tidak ada batasan. Maka ilmu tentang ma'rifatullah itu bukanlah ilmu untuk orang yang disebut dengan orang tuwir-tuwir atau untuk bapak-bapak saja. Enggak. Semenjak balik dan akil itu sudah. Lalu ada juga mengatakan ilmu ma'rifatullah, tinggi sekali ilmunya. Enggak. Lalu ini nggak bisa orang memahaminya. Nggak begitu, Pak. Itu hanya persepsi dan dugaan dan prasangka praduga tak bersalah aja itu. Atau suuzon diri ente aja itu. Sementara ilmu tentang Allah itu wajib diketahui oleh siapa saja. Maka membuka kajian ma'rifatullah di mana saja kepada siapa saja tidaklah dibatasi dengan kalam ini awam, ini tidak awam. Tidak begitu. Siapa saja wajib mengetahui ilmu tentang Allah. Tidak dibatasi belajar tentang ma'rifatullah itu hanya anak pondok saja. Tidak dibatasi belajar ilmu ma'rifatullah itu orang-orang akademis saja. Tidak begitu. Apalagi bahasanya orang awam. Kan kita sudah sering mengulas ya. Orang awam versi yang termutakhir kita jelaskan apa orang awam. Siapa orang awam itu versi mutakhir yang kita jelaskan? Orang awam itu adalah orang yang tidak mampu mengendalikan nafsiyahnya. Itulah orang awam. Tidak diukur dengan pendidikan akademiknya, tidak. Tapi dia dinilai tidak awam jika mampu mengendalikan nafsiyahnya, kendati pun tidak S1, S2, S3. Tapi sekali lagi, ilmu tentang Allah itu kita tidak membedakan orang, oh ini masih awam atau tidak, begitu. Semuanya wajib mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah itu. Nah, cuman tentu ada tahapannya. Ada tahapan belajar tentang ma'rifatullah. Pelan-pelan.
Kan dia ada jenjangnya juga, mulai dari bawah dulu, mulai dari mengenal dulu siapa Allah, Allah Rabbuna, bagaimana dia, dikenali dulu, kenali asma'nya, kenali sifatnya, kenali af'alnya, mulai pelan-pelan di situ. Jadi kan orang kalau mendengar kalam ma'rifatullah itu kan langsung gimana gitu. Maka sekarang kita mesti familiar dengan kalam ma'rifatullah, dan jangan takut dengan kalam ma'rifatullah itu. Maka kita kalamkan jika ada orang yang menentang. Jika kita membahas tentang ma'rifatullah lalu dia menentang, enggak usahlah bahas ma'rifatullah itu, kira-kira dia siapa? Siapa dia? Kok nggak boleh belajar ma'rifatullah? Terus belajar ma'rifat siapa? Ma'rifat setan. Setan itu juga ada ma'rifatnya. Ada namanya ma'rifat syaitan. Maka ya mulai aja pelan-pelan. Orang kan takut itu belajar. Judulnya kalau sudah ma'rifatullah takut orang datang. Heran kita kan. Inilah sebabnya lijahlihi, karena dia tidak punya ilmu tentang itu, atau dalam bahasa agak tegasnya ya karena dungunya, karena kebodohannya, karena dia tidak kenal dengan Allah. Coba kalau kenal dengan Allah, pasti jika berbicara tentang ilmu berkenaan dengan Allah itu, dimanapun dikejar orang, manapun dikejar orang. Maka tidak usah ada sedih lalu ada pertanyaan, kenapa ya nggak ada datang orang-orang sekitar sini misalnya. Enggak, jangan pikirin hal begituan. Orang kan kadang takut dia dengan kemasan itu. Ya berarti ini semestinya jika ada hal-hal yang begitu, itu mesti di-clear, dibaca, dipahami, dimaknai. Ini apa masalahnya? Kita kadang heran, orang takut terjerumus ke jalan yang benar, itu bahasanya ya. Takut terjerumus ke dalam yang benar gitu. Makanya dibatasin, gak usah. Ini yang pertama. Sehingga dia mintanya, manusia memintanya bukan kepada Allah. Disebabkan apa? Disebabkan karena kejahilannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wadha'fi, dan disebabkan karena kelemahannya. Lemahnya wadha'fi ini ada 3. Lemahnya itu ada 3. 1, dha'fi imanihi, lemah imannya. Yang kedua, dha'fi ma'rifatihi, lemah ma'rifatnya. Yang ketiga, dha'fi yakinihi, lemah keyakinannya. Maksudnya apa? Lemah keyakinannya. Karena dia turunan dari atas. Kalau dia jahil, maka tentu imannya kropos, imannya lemah. Berikut ma'rifat dan keyakinannya. Maka kalau baca ayat Allah dalam surat itu namanya, lupa juga kita suratnya. Itu fikri, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
Khawatirlah kamu jika meninggalkan generasi yang lemah. Itu surat apa? An-Nisa ya. Itu diantara ayat-ayat waris. Ayat itu nyelip satu. Khawatirlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa ini dia? Lemah imannya, lemah ma'rifatnya, lemah keyakinannya. Kalau kita meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah ma'rifat, lemah keyakinannya, selesai urusannya dia. Maka Tuhannya adalah, kalau dia orang Indonesia, Tuhannya Soekarno-Hatta. Kalau dia orang Amerika, Tuhannya siapa tuh yang di dolar itu? Nah, namanya aja susah. Itu Tuhannya itu. Maka orang yang lemah dari sisi iman, sisi ma'rifat, lemah dari sisi keyakinan, pasti dia mintanya kepada selain Allah. Maka yang ada itu bagi dia adalah yang tampak itu. Maka tafsir Minangkabaunya, dha'fi imani wa ma'rifatihi wa yakinihi, ini tafsir Minangkabaunya apa? Bantu pimpiang di tapi jurang kama angin kancang kian nyopai. Nah, kakak bos sudah tahu artinya? Dia ketawa berarti dia tahu artinya. Atau ketawa karena nggak tahu artinya. Kemana angin kencang saja, kemana ada apa namanya, pokoknya asal, ada lagi terjemahan Minangkabaunya, asal tanduk ke makan, yang penting dia dapat, sini ada, dapat, ini dapat. Karena lemah, karena dia tidak punya pendirian. Orang yang dhaif ini, yang lemah ini, dia tidak punya pendirian. Dia tidak punya pendirian, apalagi bicara persoalan akidah, persoalan iman. Maka orang yang seperti ini dengan supermi imannya bisa berubah. Kan ini yang sering dikatakan dulu oleh Kiai Haji Zainuddin MZ almarhumnya. Pagi iman, sore kafir. Itu asbab apa ya? Asbab lemahnya. Maka yang pertama disorot itu adalah dha'fi imanihi, lemah imannya. Pertanyaannya, kenapa iman bisa lemah? Karena dia tidak memiliki pengetahuan, dia tidak belajar. Atau dalam bahasa lain, dia tidak kenal dengan siapa yang diimaninya. Coba, kita kalau kenal dengan siapa yang diimani, kenal kita dengan siapa yang diimani, yang diimani siapa? Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, kira-kira bagaimana spirit kita? Atau kita kasih contoh, satu, ada orang, kita kasih namanya si A. Satu, ada si B. Si A kita kenal, si B kita tidak kenal. Kira-kira kalau kita berinteraksi dengan yang dua ini, kemana cenderungannya? Kecenderungannya adalah kepada yang kenal. Maka yang tidak kenal ini, ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi masalahnya itu ya karena tidak kenal itu. Kalau dia kenal pasti dia yakin, oh. Nah inilah, keimanan itu perlu selalu dipupuk.
Dengan apa keimanan itu dipupuk? Ya dengan ma'rifat, dengan belajar. Kalau hadis Nabi itu mengatakan apa? Jaddidu imanakum bidzikri la ilaha illallah. Perbaharui imanmu atau update imanmu dengan zikir la ilaha illallah. Baru dengan itu. Tentu berikutnya berdampak juga dengan lemah ma'rifatnya. Ya, bagaimana dia ma'rifatnya bisa kuat? Nah, inilah PR kita. Bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana selalu meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut adalah lemah keyakinannya. Ini orang-orang beginilah yang minta kepada selain Allah. Tapi kalau keyakinannya kuat, dia tidak bakalan minta kepada selain Allah. Yang ketiga, wakillati sabrihi. Sedikit sabarnya. Bahasa kitanya apa itu? Enggak sabaran. Enggak sabaran, dia mau waktu itu juga. Kayak main sulap aja kan, simsalabin, adrah, kadabra, prok. Gak bisa, harus sabar. Ya wajar saja kalau qillati sabrihi, ya berarti dia kan bukan bersama dengan Allah. Kalau sabarnya banyak, maka dia bersama dengan Allah. Maka relevanlah kalam Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka isi dari kesabaran itu bersama dengan yang bersabar itu ya selalu berzikir kepada Allah. Coba perhatikan, jika dia selalu bersama Allah, dia berzikir kepada Allah, kira-kira masih meminta tidak dia kepada selain Allah? Sudah pasti tidak. Sudah pasti mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kelompok. Ya. Nah, lalu berikutnya apa? Wa ma ta'affafa man ta'affafa an dzalika illa liwufuri ilmihi billahi azza wa jalla wa quwwati imanihi wa yakinihi wa tazayudi ma'rifatihi bi rabbih azza wa jalla fi kulli yawmin wa lahzatin wa hayaihi minhu azza wa jalla. Ini sebaliknya, menjaga diri. Orang yang bisa menjaga diri dari hal yang demikian, tidak meminta dia atau berhenti dia meminta kepada manusia atau meminta kepada selain Allah. Orangnya siapa? Ini yang pertama, orang yang liwufuri ilmihi billah azza wa jalla. Dia memiliki ilmu yang berlimpah tentang Allah Subhanahu wa taala. Mumpuni ilmunya. Kalau di atas apa bodoh, kalau di bawah berilmu dia dengan Allah. Kalau dia berilmu dengan Allah, pasti dia tidak meminta kepada selain Allah. Dia berilmu tentang Allah, dia paham tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah menyembah dan kepada Allah minta tolong. Maka dia dipastikan dia tidak akan minta kepada makhluknya. Sebab pertamanya apa? Karena dia dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kelebihan orang berilmu. Dia tahu kepada siapa dia meminta. Dia tahu Allah huwal ghani wa nahnul fuqara. Allah itu maha kaya, kita yang miskin, kita yang fakir.
Nah, kalau kita yang fakir, maka tentu kita memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepadanya. Kita kan merasa tidak ketergantungan kepada Allah. Jujur saja. Coba saja tanya masing-masing, kira-kira kita tergantung nggak sama Allah? Gimana kira-kira, Pak? Tergantung nggak kita sama Allah? Semestinya iya. Faktanya, nah ini yang masalah. Faktanya ini yang masalah. Semestinya kita memiliki ketergantungan dengan Allah, karena semuanya Allah yang ciptakan. Nah, tapi inilah PR kita. Ini PR kita. Karena kita tidak punya ilmu, atau ilmu kita belum mumpuni, makanya ya seolah-olah Allah itu tidak punya atau tidak terlibat dalam kehidupan ini. Ada yang mikir begitu, seolah-olah nggak ada ikut campur tangan Allah gitu. Kalau ada yang selama ini berpikir begitu, itu pertanda karena kebodohannya dia, karena ilmunya tidak ada. Makanya itulah, banyakin ilmu. Kalau banyak ilmu, dia pasti tidak minta kepada selain Allah. Yang kedua, wa quwwati imanihi wa yakinihi. Kalau di atas dha'fi imanihi wa yakinihi. Kalau ini imannya kuat, keyakinannya oke. Bukan seperti tafsiran Minangkabau, yakin lahi picayo indah. Dia yakin tapi tak percaya. Nah ini, kuatkan keyakinan. Kan metodologi untuk menguatkan keyakinan kan sudah ada. Di samping belajar ada zikirnya. Zikirnya diantaranya adalah la ilaha illallah. Kuat dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Artinya apa? Supaya makrifat kita bisa selalu bertambah kepada Allah setiap hari. Apa yang harus dilakukan? Maka ngaji setiap hari. Gitu. Belajarnya juga setiap hari. Maka setiap hari jugalah Allah tambah kemakrifatannya. Coba kalau orang kuat ngajinya, kuat belajarnya, maka dia tidak memiliki ketergantungan kepada manusia. Dia hanya memiliki ketergantungan kepada Allah. Tapi kan karena kita dikuasai oleh nafsiyah, dikuasai oleh ego, hawa dan nafsu, makanya kita nggak ngerasa. Nah, makanya inilah pentingnya belajar, inilah pentingnya ngaji, ini pentingnya taklim. Yang keempat, terakhir, wahayatihi minhu azza wa jalla. Dia malu, ada rasa malu ayatnya. Kalau kita kan gimana? Orang yang diawali dengan jahlihi lillah, li jahlihi lillah, kira-kira dia punya malu enggak sama Allah? Orang yang bodoh tadi itu punya malu enggak dia sama Allah? Enggak punya malu dia. Maka Nabi itu mengatakan, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka perbuatlah sekehendak hatimu. Buat sekehendak hatimu. Maka kita mesti pakai juga adab malu pada Allah. Kita kan seringkali tidak malu sama Allah. Kita lebih banyak malu pada manusia daripada malu pada Allah. Makanya sekarang kita tanamkan juga malu sama Allah.
hayat ini, malu ini kalau kita merujuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, ini kalam terakhir Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Sebetulnya Nabi Musa itu minta keringanan, turun 50 menjadi ujungnya menjadi 5 waktu itu kan modus saja sebetulnya. Modus Nabi Musa supaya dia selalu memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modus aja itu. Dia lihat. Jadi orang kalau habis Mi'raj itu pada Allah, wah itu rohaninya berkilauan sekali. Rohaninya luar biasa. Itulah pantulan, itulah sebetulnya yang dimodusi oleh Nabi Musa itu. Di balik kata dapat perintah apa? Sholat. Berapa? 50 waktu. Oh, nggak kuat umatmu. Dia bahasa syariatnya itu, tapi bahasa batinnya tidak itu. Dia memandang Nabi itu, melihat berkali-kali bolak-balik ke Allah itu. Dan lihat pancaran itu. Dia nyerap energi itu. Lalu terakhir kata pamungkas Nabi kepada Nabi Musa apa? Aku malu sama Allah. Masa saya minta kurang lagi? Saya minta rukhsah lagi? Maka ibadah sholat yang kita lakukan itu 5 waktu itu maharnya adalah malu itu. Maka malulah kita sama Allah kalau sholatnya tidak fokus kepadanya. Malu kita sama Allah. Tuh. Kenapa malu? Al-haya minal iman. Al-haya su'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Atau setengah iman. Nah inilah yang perlu kita pahami bersama. Mesti ada rasa malu. Masa minta kepada selain Allah? Malu dong gitu. Kira-kira begitu. Orang kalau kenal dia sama Allah, Allah lah sang maha pemberi, Allah huwar razzaq. Maka dia malu meminta kepada selain ar-razzaq. Kan ada pula pelesetan orang terhadap ayat Allah itu, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nah juga yang pelesetkan begitu. Kita tolongnya sama dukun gitu. Kita tolong itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dong minta tolong kepada selain Allah, kira-kira gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maqalah yang ke-43. Sekarang pindah kepada maqalah yang ke-44. Al-maqalatur rabi'atu wal arba'un fi sababi adam istijabati du'ail arif billahi ta'ala. Judulnya ini menjelaskan tentang sebab tidak diijabahnya doa arif billah. Ini arif billah aja, ini dalam teks ini ya, tidak diijabah doanya. Nah, apalagi yang tidak arif billah ya. Maka itu yang kita katakan wajib kita kenal sama Allah. Orang yang sudah kenal sama Allah aja, sudah arif billah saja, ada Allah tidak kabulkan doanya. Nah inilah yang mau kita lihat ini. Qala radhiyallahu anhu innama lam yustajab lil arifi kullama yas'alu rabbahu azza wa jalla wa yufi lahu bi kulli wa'din li alla yaghluba alayhi ar-raja'u fayahlika li anna ma min halatin wa maqamin illa walidzalika khaufun wa raja'un huma kajanahai ta'irin la yatummal al-imanu illa bihima wa kadzalika al-hal wal maqamu ghaira anna khawfa kulli halatin wa raja'uha bima yaliku biha
Fal'arifu muqarrabun wa halatuhu wa maqamuhu alla yurida syai'an siwa maulahu azza wa jalla wa la yarkana wa la yatma'inna ila ghairihi azza wa jalla wa la yasta'nisa bi ghairihi fa talabuhu li ijabati su'alihi wal wafa'i bi ahdihi ghairu ma huwa bisadadihi wa la ikun bihalihi fa fi dzalika amra ithnani. Ini kita membincangkan sebab doa arif billah tidak dijawab atau tidak dikabulkan oleh Allah. Hanya saja tidak dijawabnya atau tidak diijabahnya permintaan atau doa orang arif billah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menepati janjinya. Kan dikatakan Allah menepati janji ya. Itu gunanya apa? Supaya orang arif itu tidak dikalahkan oleh rojaknya. Apa itu rojak? Harapannya. Karena harapan itu akan membuat orang hancur, akan membuat orang binasa. Maksudnya apa itu? Kalau hanya harapan saja tanpa ada berikutnya, karena roja itu pasangannya adalah al-khauf. Karena dikatakan yang berhubungan dengan hal dan makom itu tidak hanya roja saja, tapi ada di dalamnya khauf. Maka bagi arif billah, raja dan khauf ini mesti selalu dibarengin, tidak untuk dipisah-pisah. Karena dikatakan raja dan khauf itu seperti dua sayap burung yang tidak sempurna kalau salah satunya tidak ada. Asbab ini nah, kenapa doanya ditahan? Karena dia selalu raja saja. Harapannya apa? Supaya raja itu tidak membinasakan dia. Coba orang kalau selalu berharap saja, kalau harapannya tidak dipenuhi gimana? Atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana kira-kira? Maka yang hal beginian juga jadi toksik. Jadi tidak cukup hanya dengan roja saja, tapi mesti ada khaufnya. Harus ada. Maka setiap hal, setiap makom yang tidak ada khauf di dalam hal itu dan roja di dalamnya, nah ini bermasalah. Maka dua hal ini, ahwal dan makomat dalam tradisi sufi itu, maka di dalamnya mesti harus ada harap dan cemas, khauf dan raja. Dia berharap dan dia khawatir juga, gitu. Misal kita berdoa kepada Allah, rajanya apa? Allah kabulkan doa. Khaufnya apa? Khawatir Allah tidak terima. Khawatir Allah tidak terima permintaannya. Maka ini harus seimbang. Ada khauf dan ada roja. Jangan hanya roja saja. Tidak. Maka orang arif billah itu, dia dekat dengan Allah, baik halnya maupun makamnya. Dan dia tidak menginginkan sesuatu.
Ini penyakit yang tadi kita sebut. Kenapa Allah tidak kabulkan permintaan dia? Karena dia masih punya keinginan. Sejatinya orang arif billah itu dia tidak memiliki keinginan kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Tidak yang lainnya. Kalau tadi itu di atas kan soal ada masalah itu. Ternyata harapannya bukan Allah. Nah ini kenapa diingatkan. Orang arif yang dekat sama Allah itu baik hal dan makomnya, dalam kondisi hal dan makomatnya dia tidak butuh kepada sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan dia tidak bersandar kepada selain Allah. Dan dia juga tidak tenang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasta'nisa bi ghairihi, dan dia juga tidak memiliki hubungan intim dengan selain Allah. Maka kalau begitu, perlu enggak orang arif billah itu menuntut untuk dijawab permintaannya, atau dikatakan untuk menepati janji, sedangkan dia sedang berada di hadapan sang pencipta atau di hadapan kekasihnya itu sesuai dengan kondisinya atau halnya itu. Maka kalau benar, ini bahasanya ini nyindir orang yang sudo arif billah, atau dalam bahasa kitanya sok-sok arif billah gitu, sok-sokan. Belum arif billah baru sok-sokan, lalu minta. Sok-sokan apa yang diminta selalu dikasih tanpa ada khauf di dalamnya. Padahal di sini diingatkan orang arif billah dia tidak punya keinginan. Maksudnya apa? Iradah nafsiyahnya tidak ada lagi. Yang ada adalah iradatullah. Maka geraknya adalah gerak ilhami. Kalau Nabi itu geraknya adalah gerak wahyu. Kalau kekasih Allah geraknya gerak ilhami. Geraknya gerak ilhami. Maka tentu dia tidak akan meminta doanya dikabulkan, atau dia tidak akan meminta janji Allah mesti ditempati atau ditepati. Dia tidak bergantung lagi dengan persoalan itu. Bagi dia itu tidak jadi soal lagi. Nggak jadi soal lagi hal yang begituan. ففي ذلك أمران اثنان أحدهما لئلا يغلب عليه رجاء والعزة بمكر ربه عز وجل فيغفل عن القيام بالأدب فيهلكها. Oh ini ternyata. Jadi ada dua hal. Yang pertama, supaya raja dan harapan itu tidak mengalahkan, dan raja dan kalau dia hanya berharap saja dikhawatirkan, itu menjadi makar juga. Dikhawatirkan dia menjadi lalai. Nah dia butuh harapan saja sehingga dia lalai. Nah inilah yang harus diperhatikan. Bagaimana supaya tidak lalai itu, supaya tidak lalai dengan adab dengan Allah. Kalau lalai adab dengan Allah, maka itulah yang akan binasakan. Fayuhlika, itulah yang membinasakanmu jika lalai dengan adab. Maka tujuannya, kenapa tidak boleh bersandar atau berpegang kepada ar-raja tadi itu, kepada harapan itu, supaya orang tidak lalai dengan Allah. Makanya harus dipasangkan dua-duanya.
harus dipasangkan khauf dan rojanya. Kalau sudah lalai anil qiyamil adab, nah ini sudah masalah ini. Maka kita diingatkan bagaimana kita bisa beradab. Kalau dalam teks-teks sebelumnya kita diingatkan dengan istilah fa'ahsinul adab ma'allah, perbaiki adabmu, atau beradablah, perbaiki adabmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya instrumennya tadi, malulah sama Allah. Malu. Ya, kalau nggak malu, buat sajalah apapun sekehendak hatimu gitu. Wal akhar, yang kedua, syirkuhu bi rabbi azza wa jalla bi syai'in siwahu id la ma'suma fil alami fi dhahiri ba'dal anbiya alaihim wa ala nabiyyina afdalus salati wassalami fala yujibuhu wa la yuwaffi lahu kayla yas'ala 'adatan wa yuriduhu tab'an lam tisala li amri lima fi dhalika min asyirki wa syirku kabiratun fil ahwali kulliha wal aqdami jami'iha wal maqamati bi asrariha. Paragraf terakhir, wa amma idza kana su'alu bi amrin fadzalika mimma yaziduhu qurban kas-salati was-siyami wa ghairihima minal faraidi wan nawafil li'annahu yakunu fi dzalika mumtathilan li amri. Selesai itu. Yang kedua, yang dikhawatirkan itu apa? Supaya dia tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu selainnya. Itu yang dikhawatirkan. Karena orang arif itu maksum nggak? Enggak. Karena yang maksum itu, karena mereka tidak maksum ya. Karena yang maksum itu hanya para nabi saja. Para nabi yang maksum, termasuk di dalamnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, afdalus salah alaihi. Sebaik-baik salawat dan salam tercurah kepadanya. Maka kalau begitu, itulah sebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itulah sebab Allah tidak tepati janjinya. Karena dia masih dihantui oleh apa? Kalau di sini oleh kemusyrikan. Kalau di atas, dia dikuasai oleh harapannya. Kalau di bawah ini karena asbab syiriknya. Tujuannya apa? Supaya permintaannya yang berulang itu tidak diberikan secara gini. Dia meminta, tapi mintanya itu by nafsiyah gitu. Mintanya by nafsiyah. Kecuali dia ikutin amar Allah. Dia meminta, tapi tidak mengikutin amar Allah. Perintah Allah tidak dijalankan. Yang ada apa yang terjadi adalah kemusyrikan. Maka syirik itu adalah dosa besar di dalam ahwal seluruhnya, di dalam langkah perjalanan. Jadi dalam perjalanan sufi itu kita kan dihadapkan dengan dua hal. Satu disebut dengan ahwal, yang satu lagi disebut dengan maqamat. Nah, antara ahwal dan maqamat itu kalau tidak hati-hati di dalamnya, orang akan menjadi syirik musyrik. Kenapa? Karena ada ahwal yang dirasakannya, seolah-olah itu yang dicarinya.
Inilah yang perlu jadi perhatian kita. Semuanya mesti ikutin amar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia meminta berdasarkan amar Allah yang dia lakukan supaya dia bisa bertambah dekat kepada Allah, itu oke. Seperti apa misalnya? Seperti dia sholat, seperti dia puasa, atau selainnya dari hal-hal yang fardu dan yang sunat. Karena yang demikian itu termasuk dalam kategori amar, kategori perintah Allah. Misalnya minta, ya Allah, jadikanlah sholatku bisa selalu terkoneksi kepadamu, atau terimalah ibadah sholat dan puasaku, yang kalam kita sebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu kita hindari hal yang demikian itu. Ternyata beginilah cara Allah mendidik arif billah itu. Jika ada masih harapannya kepada selain Allah, atau keinginannya masih keinginan nafsiyah, maka keinginan nafsiyah itu diberesin dulu, bersihkan dulu. Nah, sampai ya tidak ada lagi keinginan nafsiyah. Seperti kita bahas ketika bicara bab fana. Telah hancur lebur keinginannya dia itu, baru tuh Allah kabulkan, baru Allah beri anugerah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah asbab doa arif billah saja tidak ada yang dikabulkan oleh Allah, karena ternyata ya masih ada hal yang mengganjal. Yang mengganjal itu apa? Harap doang, khaufnya tidak ada. Nah, itu asbabnya. Maka kita harus kelihatan ada harap dan ada cemasnya. Harap-harap cemas. Kita berharap diterima, cemas kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita belajar, pertama, meminta hanya kepada Allah saja. Jika selama ini kita meminta kepada manusia, itu mungkin disebabkan karena kebodohan kita, karena lemahnya iman, lemahnya makrifat, lemahnya keyakinan, dan sedikitnya sabar kita. Itu harus dievaluasi. Obatnya apa? Perbanyak ilmu tentang Allah, perkuat iman tentang Allah, perkuat keyakinan tentang Allah, lalu tambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Kemudian malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita belajar dari sebab ditangguhkannya doa arif billah, karena yang dikedepankannya harapnya. Karena sudah ada harapannya, wah ini pasti dikabulkan. Gitu ya. Pede gitu. Pasti dikabulkan ini. Nah, ternyata itu juga bahagian didikan nafsiyah bagi arif billah. Kalau arif billah itu dia tidak ada keinginan lagi. Dia tidak ada keinginan. Nah, itulah catatan kita pada malam ini disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga kita semua bisa ambil pelajaran dan bisa mengevaluasi diri kita setiap hari, kondisi kita di mana, bagaimana kita dari dua pasal yang kita sebut ini, posisi kita di mana. Kalau pasal 44 ini mungkin banyak ya Bapak Ibu di sini, kan banyak kan? Maksudnya apakah masuk kita dalam kategori arif billah yang ini atau gimana? Ini arif billah loh. Atau pada yang pertama yang tadi disebut, mintanya kepada selain Allah. Atau sekarang sudah mulai ada transisi perubahan, sudah mulai
mendekat dengan Allah, mintanya hanya kepada Allah, tapi masih dalam proses penyembuhan sakit yang disebut dengan sakit jahal, sakit jahil, lalu sakit lemah iman, ya, lemah ma'rifat, lemah yakin, sedikit sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan ilmunya kepada kita. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan keyakinan, Allah tambah ma'rifat kepada kita semua, dan Allah anugerahkan juga rasa malu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.